Shalom saudara-saudariku semua. Waktu begitu cepat berlalu, tetapi begitu lambat kalau ditunggu. Tak terasa kita sudah di pertengahan bulan Januari. Saya yakin bahwa berkat Tuhan selalu menyertai keluarga saya dan keluarga kalian. Mari kita buka kebaktian ini dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu selama ini, sehingga kami masih bisa mengadakan kebaktian, walaupun masih lewat online. Kami mengundang hadirat-Mu hadir dimanapun kami beribadah. Kami serahkan waktu kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mau sharing satu hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Beberapa hari yang lalu, ada seorang anggota jemaat GSK tiba-tiba mengirim sebuket buah-buahan. Tentu saja saya ucapkan terima kasih. Pada malam harinya, istri saya mengatakan bahwa pada pagi harinya, dia berpikir belum sempat beli buah-buahan untuk keluarga. Tiba-tiba ada seseorang yang mengirim buat keluarga kami. Intinya, apa yang kita pikirkan atau ucapkan, Tuhan selalu dengar. Jangan pernah ragukan mujizat Tuhan. Dia berikan apa yang kita perlukan di waktu yang sangat tepat dan dengan caranya yang ajaib. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang memberi buah-buahan buat keluarga kami. Mari kita nyanyikan lagu pertama kita, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan dibawa dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23 yang berbunyi demikian. Musa meminta pernyataan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan.
Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Ola. Mari kita buka hati kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu, Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu itu rindu, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi kita semuanya, khususnya bagi seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita semuanya akan bersama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, kita akan memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri dan juga daripada Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita memahami apa yang akan kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Mari saya mengajak kita semuanya masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu dan karena kasih-Mu. Kami boleh memiliki tubuh yang sehat, kami ada di dalam perlindungan Tuhan, kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan, itu semuanya karena-Mu. Dan kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini, Tuhan masih izinkan kami untuk boleh menikmati firman-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, supaya hati kami siap dan telinga kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kami semuanya di pagi hari ini. Engkau memberkati kami semuanya, terlebih secara khusus Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang akan mengurapi, biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat, sehingga apapun yang hamba-Mu keluarkan dari mulut hamba, ini semuanya berasal daripada Tuhan. Dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami, untuk kami boleh belajar berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Kami mau duduk dengan tenang, dengan teduh, supaya kami memperoleh berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepada Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di rumah pada pagi hari ini. Tentunya kita sudah mempersiapkannya karena kita sudah siap untuk mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semuanya boleh membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Mari kita akan bersama-sama membukanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat membukanya di rumah dan boleh menyimak firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu.
Ayat yang ke-6, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayat yang ke-20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan menjadi pelaku-pelaku dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu selalu ada tuntunan Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah melewati 16 hari di bulan pertama tahun 2021, dan hari ini kita berada di hari ke-17 di tahun 2021 bulan yang pertama ini. Tentunya banyak hal-hal yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus, tapi kita harus tetap bisa mengatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Sampai kapanpun Dia baik, selama-lamanya Dia akan tetap baik. Suka maupun duka pasti kita lewati di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 yang lalu. Ya. Tuhan
mengizinkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2020. Bahkan sudah menginjak hari ke-17 ini. Pada hari ini kita berada di hari yang ke-17. Tentunya sudah banyak hal-hal yang mungkin kita lewati bersama dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Setiap kita pasti ya di dalam kehidupan kita diizinkan oleh Tuhan untuk melewati tantangan, untuk melewati masalah, untuk melewati problem, melewati sebuah padang gurun yang kita tidak pernah tahu. Tentunya setiap masing-masing kita punya padang gurun masing-masing. Kenapa saya sebut padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan? Padang gurun adalah satu daerah atau salah satu tempat yang tentunya tidak bersahabat bagi siapapun juga. Kenapa? Padang gurun adalah tempat yang tandus, gersang. Makanan dan minuman sulit untuk didapatkan di padang gurun. Bahkan cuaca yang ekstrim, baik siang maupun malam, itu terjadi di padang gurun. Dan belum juga musuh-musuh yang mengintai, yang harus dihadapi, baik itu dari binatang maupun manusia, itu akan dihadapi ketika berada di padang gurun. Jadi padang gurun adalah sebuah daerah ataupun sebuah tempat yang sangat tidak mengenakan. Dan semua kita manusia yang ada di dunia ini, semuanya pasti diizinkan oleh Tuhan untuk melewati padang gurun di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Padang gurun adalah rintangan yang akan menghadang dan harus dihadapi oleh setiap orang untuk masuk ke sebuah rencana Tuhan yang paling indah. Begitu juga dengan bangsa Israel, ya. Bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan untuk melewati padang gurun, untuk merasakan bagaimana kehidupan di tengah-tengah padang gurun. Tetapi mereka melewati itu untuk mendapatkan sesuatu yang sangat indah, yaitu untuk bersama-sama mencapai tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Padang gurun di sini berbicara tentang masalah, pergumulan, tekanan, problema, tantangan, ya, rintangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam dunia ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, bahkan kapanpun itu kita tidak pernah ada yang tahu akan apa yang terjadi di hari-hari ke depan kita. Kalau kita melihat berita-berita di televisi atau kita mendengarkan radio, ya, atau kita membaca berita gitu dari HP kita, ya, berita yang sedang marak pada hari-hari ini adalah berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya, ya. Kita sungguh menyedihkan, berita yang sangat buruk ini terdengar telinga kita melihat sendiri, ya. Dan siapa sangka bahwa itu terjadi, ya. Siapa sangka itu bakalan terjadi untuk seluruh korban yang pada waktu itu sedang naik di pesawat Sriwijaya, ya, SJ182 ini. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyangka bahwa ketika mungkin pada waktu itu keluarga menghantar ke bandara, ya, ternyata itu adalah perpisahan yang terakhir, ya, pertemuan yang terakhir kepada sanak saudaranya, ya. Kita tidak pernah ada yang tahu, ya, bahwa hal itu akan terjadi, ya. Siapa sangka bahwa
COVID-19 ya, selama ini ada di negeri kita, dan sudah hampir 1 tahun COVID itu ada di negeri kita. Siapa sangka bahwa ini wabah COVID-19 ini ada di negeri kita sampai saat ini. Bahkan korbannya semakin banyak ya. Siapa sangka bahwa orang-orang yang ada di dekat kita akan meninggalkan kita dengan begitu cepatnya. Ya. Siapa sangka bahwa usaha kita akan seperti ini, mengalami pergumulan, ya. Usaha kita tidak lancar, ya. Siapa sangka bahwa ada sebuah pergumulan besar yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan belum jawab doa-doa kita. Siapa yang menyangka? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menyangka ya apa yang akan terjadi di depan, di hari-hari depan kita, di depan kita. Tidak ada yang menyangka. Itulah sebabnya kita harus selalu yakin, kita harus selalu percaya bahwa setiap waktu dalam kehidupan kita, setiap langkah di dalam kehidupan kita, kita selalu membutuhkan penyertaan Tuhan. Ketika pada waktu itu Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan, ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, melewati banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan yang Tuhan izinkan terjadi ya. Sekalipun Tuhan bilang dan mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihanku ya, tapi bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan tantangan, rintangan, padang gurun itu terjadi bagi bangsa Israel. Tapi justru karena Tuhan sayang, Tuhan mau lihat segimana iman bangsa Israel pada waktu itu ketika bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada waktu bangsa Israel ya dipimpin oleh Musa ya, Tuhan memilih Musa untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentunya Musa bukan seorang pemimpin yang mudah untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Apalagi dikatakan di ayat yang tadi kita baca bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Banyak hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang mendukakan dan membuat hati Tuhan menangis. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, hati Tuhan sangat menangis ya. Tuhan begitu berduka karena perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mengumpulkan perhiasan mereka membuat patung pahatan ya, berupa anak lembu emas ya. Ini mendukakan hati Tuhan. Dan ketika pada waktu itu Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan, tetapi Allah bilang bahwa Allah tidak dapat menyertai ya. Allah tidak bisa berada di tengah-tengah mereka ya. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat bahaya ya bagi bangsa Israel. Dan Musa tidak mau itu terjadi ya. Karena Musa menyadari ketika perjalanan mereka ya tidak disertai oleh Allah, maka perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang gagal. Memang tanpa penyertaan Tuhan, kita semuanya pasti dapat tersesat, salah langkah dan kebingungan. Kita selalu membutuhkan penyertaan Tuhan setiap waktu, karena hanya Tuhanlah yang maha tahu tentang jalan yang akan kita tempuh di depan kita.
Dan Tuhanlah yang tahu ya segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Maka mari kita belajar dari bangsa Israel. Kita mau belajar dari, yang paling penting kita mau belajar dari seorang pemimpin yang bernama Musa. Musa sadar kalau perjalanan mereka tidak dipimpin dan disertai oleh Tuhan, maka perjalanan mereka itu akan menjadi perjalanan yang gagal, akan mudah tersesat, akan menjadi perjalanan yang langkahnya itu sangat membingungkan mungkin pada waktu itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk selalu merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan cara apa? Kita harus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Terus hidup bersama dengan Tuhan. Karena hidup terus bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan tetap aman, sejahtera, dan damai. Lalu kehidupan seperti apakah ya yang harus kita jalani di tahun yang baru ini ya? Tahun 2021 bukan tahun yang mudah ya. Tahun 2021 ya diawali dengan kita tetap ada di dalam situasi wabah COVID-19. Di awal tahun 2021 terjadi kecelakaan pesawat ya yang jatuh di Kepulauan Seribu. Ini berita yang mengerikan tentunya. Menakutkan ya. Menyedihkan gitu. Dan tidak pernah ada yang menyangka. Dan kita tidak tahu lagi bulan yang kedua, bulan yang ketiga, hari demi hari, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Kita harus hidup selalu dalam tuntunan Tuhan ya. Seperti apakah hidup yang selalu dalam tuntunan Tuhan itu? Yang pertama, hidup selalu dalam tuntunan Tuhan itu adalah hidup yang menyadari bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah yang terpenting. Menyadari bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu yang terpenting. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa gunanya kita memiliki segalanya ya? Perjalanan kehidupan kita semuanya tampak lancar ya. Kita hidup di dalam anugerah berkat Tuhan, kekayaan, kelimpahan, kesehatan, perjalanan kehidupan yang lancar ya. Penyertaan dan perlindungan dari malaikat Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memiliki itu semuanya, tapi kita tidak menyadari ya, kalau yang terpenting di dalam kehidupan kita itu adalah ketika Tuhan beserta dengan kita ya. Buat apa semua itu? Buat apa kekayaan? Buat apa kelimpahan? Buat apa kesehatan? Buat apa keluarga yang baik-baik saja? Tapi tanpa ada Tuhan beserta dengan kita, itu semuanya tidak ada. Itu semuanya tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Sebab yang terindah dan yang terpenting bagi kehidupan kita itu adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita alami di tahun 2021, kuncinya adalah, dan yang paling penting itu adalah Tuhan Yesus selalu bersamaku. Kalau Tuhan Yesus sudah tidak mau bersama dengan kita, itu yang bahaya ya. Kita harus menyadari bahwa dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu menjadi hal yang sangat penting. Kita harus menyadari hal itu. Kita sehat, kita bahagia, kita sejahtera, kita hidup di dalam kelimpahan,
Tetapi kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, itu semuanya percuma. Itu semuanya sia-sia. Tahun 2021, ya. Mari sertakan Tuhan. Mari hidup, ya, lebih erat dengan Tuhan. Mari hidup lebih dekat dengan Tuhan, ya. Kita pakai waktu kita lebih lagi, ya. Waktu tenang kita bersama dengan Tuhan, ya. Kita lebih kusyuk lagi merenung kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup di dalam tuntunan Tuhan yang berikutnya? Mari kita belajar untuk mendoakan segala sesuatu yang kita rencanakan, yang sedang kita kerjakan, dan apa yang kita impikan. Tentunya tahun 2021, pada awal-awal tahun 2021 ini, kita semuanya mempunyai komitmen, kita semuanya mempunyai sebuah rencana, kita semuanya mempunyai sebuah impian, ya. Dan kita semuanya pasti mengerjakan sesuatu di tahun 2021 ini. Mari di tahun ini kita doakan, ya. Yang pertama kita doakan akan segala sesuatu yang kita rencanakan itu, yang akan kita kerjakan, dan yang nanti yang akan menjadi impian kita. Mari kita doakan, ya. Mendoakan itu artinya bahwa kita menyepakati sesuatu dengan Tuhan dengan iman, ya. Kita sepakat akan sesuatu yang kita doakan dengan Tuhan, dan kesepakatan kita itu kita bulatkan dengan iman kita yang selalu berpegang kepada janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 yang tadi kita baca, ya, dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, kita melihat bahwa di situ di dalam doanya Musa meminta supaya Tuhan menunjukkan jalan, ya. Dan ayat yang ke-14, Tuhan membimbing mereka, ya. Tuhan membimbing bangsa Israel. Bahkan Tuhan tidak sekedar membimbing, tetapi Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, ya. Begitulah juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendoakan apa yang menjadi rencana kita, kita mendoakan apa yang akan kita kerjakan, kita mendoakan apa yang kita impikan, maka Tuhan pasti menunjukkan jalan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan pasti membimbing kita untuk mengerjakan, ya, apa yang sudah kita doakan. Dan kita akan melakukannya dengan tenang. Kita akan melakukannya dengan enjoy. Dan yang paling penting, ketika kita taat, ketika kita sudah mendoakan, kita mantap, kita sepakat dengan iman kita, ya. Kita sepakat dengan Tuhan dengan apa yang kita doakan, maka Tuhan tidak sekedar menunjukkan jalan, Tuhan tidak sekedar membimbing, tetapi Tuhan juga dapat memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan akan dapat memperlihatkan kepada kita apa yang kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, maka itu akan kita dapatkan dengan pertolongannya, ya. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, ya, apa yang Tuhan mau itu berbeda dengan apa yang menjadi maunya kita, ya. Kadang-kadang pilihan Tuhan itu jauh berbeda dengan apa yang menjadi pilihan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang-kadang tidak sejalan, ya. Tidak sejalan dengan apa yang menjadi kemauan kita. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Lalu sampai saat ini apa yang menjadi doa-doa kita, ya. Di tahun 2021 bulan yang pertama ini, ya. Masih anget-angetnya tahun 2021. Apa yang menjadi doa-doa kita di tahun 2021 ini? Apakah kita sudah sepakat dengan Tuhan berdoa? Karena jika kita berdoa kepada Tuhan tetapi kita tidak sepakat dengan Tuhan, kita tidak melibatkan Tuhan sepenuhnya,
maka perjalanan kehidupan kita itu akan sia-sia. Lebih baik kita berhenti berdoa kalau kita berdoa tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan pimpin. Ya. Tuhan bimbing, Tuhan menunjukkan jalan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita nanti. Tetapi ketika kita berdoa, kita menyerahkan segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang akan kita kerjakan, dan segala sesuatu yang kita impikan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi di hadapan kita. Asalkan kita mau melibatkan Tuhan. Asalkan kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak melepaskan tangan Tuhan. Ya. Melibatkan Tuhan di sini ketika kita setiap hari ya tetap mengingat Tuhan. Ketika akan melakukan segala sesuatu kita ingat kepada Tuhan. Itu artinya kita melibatkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan tanpa terkecuali. Mulai dari kita bangun tidur ya, turun dari tempat tidur, kita selalu ingat Tuhan. Ketika kita baring, sedang berbaring ya, malam hari menutup hari kita ingat kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan kita lewati dengan damai sejahtera, akan kita lewati dengan rasa enjoy. Kita melakukan segala rencana-rencana kita juga kok sepertinya enak gitu ya melewatinya. Itu artinya bahwa apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Apa yang sudah kita doakan, kita sudah sepakat bersama dengan Tuhan ya, dengan iman kita berdoa. Maka semuanya itu akan dilewati dengan damai, dengan hati yang tenang ya. Dan kita menjadi orang-orang yang sangat bahagia tentunya pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar ya. Di dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan, tentunya kita masih sering membuat hati Tuhan menangis seperti bangsa Israel ya. Sering kali membuat hati Tuhan berduka. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan bangsa yang dicintainya? Tidak. Sekalipun bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, sekalipun bangsa Israel menjadi bangsa yang terus memberontak ya, menjadi bangsa yang kadang tidak taat ya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tuhan tetap menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan tetap membimbing mereka sampai ke tanah perjanjian. Tuhan tetap menolong mereka ketika mereka sedang di dalam bahaya. Tuhan tetap memberikan pertolongannya ketika mereka sedang membutuhkan sesuatu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seberapa sering kita mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan menangis. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita sampai tergeletak jatuh. Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan tetap memperhatikan dan peduli dengan kehidupan kita. Saat kita berduka, saat kita sedang sukacita, saat kita sedang dalam keadaan apapun, Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. 2021 kita mau belajar bersama-sama ya. Terus mengingat Tuhan. Ketika satu hal Tuhan izinkan terjadi, padang gurun. Bahkan padang gurun Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk tetap mengingat Tuhan.
Dan yang paling penting adalah kita tetap menyertakan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Oh, ternyata begini ya ikut Tuhan. Bangsa Israel pun pernah seperti itu ya. Pernah mengeluh kepada Musa, lebih baik kami berada di Mesir ya. Sekalipun kami harus kerja begitu rupa, tetapi kami tetap bisa makan daging. Bangsa Israel pernah mengatakan itu kepada Musa. Mereka seperti menyesal mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang seperti itu. Kita harus tetap belajar ya. Apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mengingat bahwa penyertaan Tuhan di hari-hari kemarin itu sungguh luar biasa. Kalau kemarin-kemarin keluarga saya ya, dapat melewatinya, saya yakin bahwa di waktu-waktu ini dan waktu-waktu yang akan datang, Tuhan juga ada bersama dengan saya, bersama dengan keluarga saya, bersama dengan kita semuanya, melewati apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. 2021 ya, tidak hanya sekedar kita mendoakan ya apa yang menjadi rencana kita, akan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang menjadi impian kita, tetapi tahun 2021 juga kita mau bersama-sama dengan semangat mengerjakan, memperjuangkan apa yang menjadi rencana kita, sampai Tuhan dapat memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan dapat memperlihatkan hasilnya ya. Hasil yang telah kita capai, Tuhan perlihatkan kepada kita sampai kita bilang, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan itu wow banget ya. Kalau saya suka mengatakannya, Tuhan itu wow banget, sampai pada satu titik kita itu terheran-heran dan kita terkagum-kagum akan Tuhan kita. Mari kita semuanya belajar ya. Musa menyadari tanpa penyertaan Tuhan, langkah mereka akan sangat membingungkan. Mereka akan tersesat, mereka tidak dapat berjalan sendiri. Kita mau belajar ya. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Kita butuh penyertaan Tuhan setiap waktu. Karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu yang terpenting. Dan apa yang kita lewati ya, di tahun 2021 ini, kita harus yakin bahwa selalu ada tuntunan Tuhan ya. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita mau mengerjakan sesuatu ya, kita berdoa untuk apa yang kita impikan ya, Tuhan selalu menuntun ya. Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu ada ya. Kalau kita ngomong kapanpun, Tuhan pasti mendengar ya. Tuhan akan selalu mendengar keluh kesah kita. Maka dari itu kita jangan menjadi orang-orang yang mudah menyalahkan Tuhan. Di tahun yang baru ini, mari kita menjadi orang-orang yang lebih banyak bersyukur lagi ya, dan tidak sering menyalahkan Tuhan ya. Sekalipun keadaannya sangat tidak enak ya. Sekalipun keadaannya itu buruk, sekalipun keadaannya itu sangat mendukakan, tetapi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah padang gurih yang Tuhan izinkan terjadi itu mampu memperkuat iman kita kepada Tuhan untuk terus hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan setiap waktu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita menjalani hari-hari kita di tahun 2021, dan kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang sering menyalahkan Tuhan akan keadaan yang kita hadapi di tahun ini. Mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan untuk boleh memahami dengan baik firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. Bukan keadaan baik, bukan kesehatan yang kami miliki, bukan harta yang kami miliki, bukan keluarga yang baik yang ada di sekitar kami, tetapi penyertaan Tuhan itu yang paling penting. Ketika kami menyadari penyertaan Tuhan itu yang paling penting, maka Tuhan akan memberikan bonus-bonus yang baik itu bagi kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di tahun 2021 ini, kami semuanya berdoa untuk segala rencana kami. Kami berdoa untuk apa yang akan kami kerjakan. Kami berdoa untuk segala impian kami, masing-masing dalam kehidupan kami. Supaya kami menyerahkannya kepada Tuhan, kami sepakat dengan Tuhan, dan kami mampu melakukannya dengan iman. Kami mampu melakukannya dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya ketika kami berdoa, kami mengingat bahwa ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus meminta penyertaan-Mu, maka Tuhan akan memimpin langkah kami. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kami. Bahkan Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya untuk melewati tahun 2021 ini. Banyak sekali hal yang akan terjadi di depan kami, tapi kami yakin ketika kami mau menggandeng tangan Tuhan setiap waktu, kami tidak merasa takut, khawatir akan cepat pergi dari kehidupan kami dan dari pribadi kami. Akan Tuhan gantikan dengan sukacita dan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati negeri kami Indonesia ini Bapa, supaya dapat terselesaikan segala permasalahan, pergumulan yang terjadi di negara kami, khususnya untuk pesawat Sriwijaya ya, yang beberapa waktu lalu Tuhan jatuh di Kepulauan Seribu. Korban-korbannya Tuhan semuanya, keluarga yang ditinggalkan, kami berdoa supaya Tuhan menghiburkan dan permasalahan ini dapat selesai dengan baik, dan kami semuanya Tuhan dapat melihat bahwa Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami semuanya. Terus pererat, kami mampu mempererat hubungan kami dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa memohon kepada Engkau. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi terang dalam kehidupan kita, dan juga terima kasih untuk Evangelis Ola yang telah menyampaikan firman Tuhan. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Lim Livang. Mari kita nyanyikan doksologi. Terus sekalian, kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Saudara, arahkan hatimu, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, pimpinan kekuatan Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.